Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Wildan. Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang akhlak dan etika Islam di era digital. Nah, teman-teman pernah kepikiran nggak sih kalau dosa kita bisa datang dari jempol sendiri? Contohnya tuh kadang niatnya cuma pengen nimbrung, lucu-lucuan, atau cuma cari info. Jatuhnya mah jadi fitnah. Sekarang dosa tuh datang gak cuma dari lisan doang, tapi dari komen, caption, story, dan repostan. Yuk sekarang kita bahas bareng-bareng gimana sih caranya nyelamatin akun kita dari neraka dengan pandangan akhlak dan etika Islam. Jadi gini, dalam Islam itu ada 3 hal penting, yaitu moral, etika, dan akhlak. Nah, moral itu tentang nilai umum, yaitu mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan etika itu bagaimana kita bersikap di dalam masyarakat, yaitu aturan sosial. Nah, sedangkan akhlak ini lebih tinggi dari keduanya. Akhlak itu muncul dari hati yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari hadis riwayat Ahmad. Jadi, akhlak itu pondasi utama dalam hidup, bahkan di dalam dunia digital sekalipun. Kadang kita ngerasa aman di balik layar karena gak ada yang ngeliat. Tapi jangan lupa Allah itu maha melihat segala sesuatu yang kita ketik, kirim, atau posting, semuanya dicatat. Allah berfirman dalam Quran Surat Kaf ayat 18, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang hadir. Jadi, hati-hati karena di zaman sekarang lisan digital kita pun bisa jadi dosa. Oke. Nah, pernah gak sih teman-teman lihat gitu berita di grup WA, terus captionnya tuh sebarkan sebelum dihapus, atau katanya dari sumber terpercaya, padahal gak dicek dulu. Nah, dalam Islam kita itu diwajibkan tabayun, yaitu cek kebenaran sebelum menyebarkan berita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya nih kita baca bareng-bareng. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi, kalau dapat info, jangan langsung di-share, karena bisa jadi itu hoax, dan dosanya nyebar bisa ngalir terus. Kadang niatnya itu bantu nyebarin info, tapi malah jadi penyebar fitnah digital. Nah, masalah yang kedua juga parah, yaitu cyberbullying. Kadang cuma iseng komen pedas, ngata-ngatain fisik orang, atau nyindir halus di story. Tapi di mata Allah itu termasuk gibah dan mencela. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, yang artinya, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bayangin deh, Allah nyamain gibah itu sama kayak kamu makan daging saudara kamu sendiri. Jadi, jangan remehin komentar di internet. Bisa jadi kecil buat kita, tapi besar di sisi Allah. Kadang kita tuh cuma butuh waktu 1 detik buat mikir sebelum ngetik ataupun posting. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngingetin kita dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendakilah ia berkata yang baik atau diam.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya simple banget. Kalau gak yakin sama kata-kata kita yang baik, ya mending diam aja. Karena di dunia digital, diam itu emas, share asal itu dosa. Solusi kedua yaitu husnuzon atau berpersangka baik. Jangan buru-buru ngejudge seseorang dari postingan, kita kan gak tahu kisah di baliknya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, lalu yang ketiga, coba deh kita itu detox media sosial. Yang contohnya itu nge-unfollow akun-akun yang isinya itu cuma gosip, debat, atau yang bikin emosi gitu. Bisa ganti jadi akun yang positif dan bermanfaat kayak gitu. Percaya deh, timeline kalian tuh bisa bersih. Nah, timeline bersih, hati tenang, dosa pun hilang gitu. Digital itu kayak cermin hati kita sendiri. Apa yang kita posting itu gambaran siapa kita sebenarnya. Jadi yuk mulai sekarang jaga akhlak digital kita. Gunakan media sosial itu buat nyebarin kebaikan, bukan buat nyakitin orang lain. Semoga akun kita itu bisa jadi saksi kebaikan, bukan jadi saksi dosa. Menyelamatkan akun dari neraka mulai dari kesadaran sebelum mengetik. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.